Bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Aja nak, tunggu kan ada Quran ini Pak. Ini ada Quran. Ya ini apa Bu? Ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian, para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Hingga saat ini warga Pidijaya Aceh masih berusaha membersihkan lumpur yang telah menimbun rumah mereka. Ya pemirsa, inilah aktivitas warga. Sulitnya warga membersihkan lumpur yang sudah merendam rumah mereka berhari-hari. Akibat hujan yang sempat turun membuat lumpur kembali mencair dan membanjiri lagi pekarangan rumah mereka. Saat cuaca panas, lumpur mengeras dan menimbun dengan sangat tinggi. Warga berusaha membersihkan dengan cara mencangkulnya bersama-sama. Meski terasa melelahkan, sulit dan bingung mau dibuang kemana tanah yang sudah menimbun rumah ini, warga tetap bersemangat membersihkan rumah-rumah mereka. Sementara itu tidak hanya memikirkan membersihkan rumah mereka dari tanah yang menimbun, warga juga bersama-sama berusaha untuk membangun kembali infrastruktur kawasan. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan bisa berjalan lancar ke warga. Seperti yang dilakukan di kawasan desa Kemukiman Gelung Peraja, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Warga gotong royong di Jalan Nasional Takengon Gayo Lues, tepatnya di desa Kemerleng Isak. Warga membuat jalan alternatif dari belahan kayu di atas timbunan longsor. Ya pemirsa, warga Sumatera Barat belum juga bisa bernafas lega. Banjir bandang kembali menerjang daerah Guo, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Sementara di Agam, masa tanggap darurat bencana diperpanjang. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Senin petang mengakibatkan banjir susulan di Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Air pun sempat memasuki rumah warga. Warga yang takut berulangnya banjir bandang pada 25 November lalu langsung mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara di Agam, Sumatera Barat, masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Meski ditambah, namun pencarian terhadap korban hilang dihentikan. Saat ini pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada pemulihan dan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. Kalau memang yang tetap ingin berada di kampung sini selama itu tetap tidak menimbulkan masalah ya, artinya tidak daerah hijau, daerah zona merah, itu dipersilakan. Apakah 10 kakak dikumpulkan di situ bisa dibangun mandiri namanya, itu dibantu oleh BNPB. Jadi Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana, jadi yang sangat ini masyarakat kita. Jadi masyarakat kita tidak dipersulit. Apa maunya selama keselamatan masyarakat ini akan dipersulit oleh pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Bapak Presiden. Di Gayo Lues, Aceh Tenggara, akses jalan utama yang terletak di Desa Tatumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih terus berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, mobil minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya 2 orang terluka parah.
nabrak tiang listrik. Minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kecelakaan terjadi karena pengemudi hilang konsentrasi. Kecelakaan tunggal terjadi pada pagi hari dan menyebabkan kemacetan cukup panjang. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil terluka ringan, sedangkan satu orang penumpang lainnya mengalami luka berat di bagian kepala dan juga patah tulang. Kedua korban kini dirawat di RSUP Sitanala. Viral di media sosial aksi kejar-kejaran sejumlah sepeda motor dengan mobil di tol Tangerang Merak. Dalam aksi tersebut, mobil mengalami kecelakaan setelah menabrak pembatas jalan hingga membuat pengemudi terluka berat. Sejumlah sepeda motor terlihat mengejar minibus di tol Tangerang Merak, tepatnya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah terlibat kejar-kejaran sejauh 3 km, minibus yang dikendarai pria berinisial N ini tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak pembatas jalan di jalur kiri. Sopir mobil alami luka berat terlihat terkapar di pinggir tol hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Bitung, Tangerang. Sementara mobil mengalami kerusakan pada bagian depan. Kapolsek Curug belum bisa memastikan motif dari aksi kejar-kejaran itu lantaran korban masih dalam perawatan medis. Namun polisi mendapatkan informasi bahwa pengendara mobil dan motor saling kenal dan aksi kejar-kejaran diwarnai teriakan maling. Pemilik dari kendaraan ini memang menyuruh saudara N ini untuk servis mobilnya di wilayah Panongan, gitu. Karena yang bersangkutan pemilik mobil ini saudara Y ini tinggalnya di daerah Binong. Polsek Curug hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyisir CCTV di dalam tol. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Saat meninjau lokasi bencana di Agam, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan berbincang dengan para pengungsi. Bukan hanya mendengarkan keluh kesah, tapi juga memberi semangat dan harapan bagi warga terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengecek kondisi bencana, Presiden juga mendengarkan curhatan para pengungsi. Mohon ya Pak ya, segera perbaiki kampung-kampung warga. Kebetulan saya sendiri di rumah. Saya bisa menyelamatkan diri Pak. Tapi kami bingung Pak, kemana lagi? Benar Pak ya. Presiden Prabowo pun berbincang dan memberikan semangat kepada warga. Bahkan Prabowo sempat menghibur warga di sana. Kamu masih sekolah? Masih Pak. Kelas berapa? Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kau ya? Kau kenal nama semua pejabat ini? Mau jadi tentara? Keatusan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Di depan pengungsi, Presiden Prabowo pastikan akan terus ada untuk masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat pun akan terus disalurkan.